Sesuai rapi ya. Tapi ingat, ketika kita sudah menikah, jangan tinggalkan kewajiban kita meskipun suami kita itu sudah menjadi kewajiban ya. Tapi kewajiban rekan masih di Ibnu PPNU masih jadi pengurus, jangan sampai tinggalkan itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama di Pelajar NU Beringin, tepatnya di acara podcast yang kedua ini insyaallah. Dan perkenalkan saya Faizal Lutfi Hairul Umam, saya pembawa acara pada hari ini dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan seseorang sosok yang mungkin sangat luar biasa ya di Ibnu PPNU Kecamatan Beringin terutama. Sebelumnya perkenalan dulu Mbak Nisa. Oke, selamat bergabung dengan kami dan perkenalkan ini adalah dari Demis Sinar Duru dari tahun berapa Mbak Nisa? Tahun 2000 berapa? 2018 nggih kalau nggak salah nggih. 2018. Itu Demis dari Ketua IPPNU Kecamatan Beringin di era tahun 2018 dan sekaligus sekarang di kesibukannya di PC atau PAC Mbak atau Fatayat? Sepertinya lebih ke tiga-tiganya tapi kalau sekarang lebih ke PC sama PAC sih. Oh, ke PC. Ya. Oke, dan di saat ini juga beliau juga di kepengurusan PC Kabupaten Semarang itu sebagai di departemen apa Mbak Nisa? Kaderisasi. Oh, kaderisasi. Oke. Mungkin ini sedikit gambaran, nanti bisa perkenalan secara langsung ke Mbak Nisa langsung ya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Mbak, alamatnya dari mana, dari mungkin pengalaman organisasi apapun mungkin bisa diceritakan dulu dari Mbak Nisa sendiri. Baik. Perkenalkan langsung saja. Santai Mbak. Enggak usah terlalu tegang ya. Ini saya tegang nih. Yang pertama saya tegang. Di kontak Mas Mbak, besok kita podcast ya. Aduh, bingung saya itu. Baiklah, saya perkenalan dulu. Nama saya Nisa Al-Fauzia. Biasa kalau rekan-rekan Nita manggil saya dengan rekan Nita Nisa gitu. Mbak Nisa biasanya. Mbak Nisa boleh lah, apapun itu. Yang penting nama saya. Terus untuk saya tinggalnya di Beringin, tepatnya di Dusun Dobelang 2, Desa Pakis, Kecamatan Beringin. Mungkin dari rekan-rekan Nita mungkin sudah banyak yang tahu. Kalau ingin tahu lebih nanti coba hubungi kontak di bawah ini, nanti langsung dijawab WhatsApp-nya juga. Nanti langsung dibalas ya. Oke, nanti saya dikasih link di deskripsinya. Nanti linknya di bawah ini ya, tolong ya. Nanti aku kasih di deskripsi insyaallah Mbak. Ya. Terus apa lagi ya tadi? Pengalaman juga di organisasi mungkin di PPNU atau gimana Mbak? Dari kuliah mungkin dulu? Kalau kuliah dulu, alhamdulillah kan saya sudah lulus alhamdulillah kemarin tahun 2021. Kalau untuk pengalaman di organisasi, ya tentunya kalau di kampus ada LDK Fatih Ar-Rasyid, dulu pernah, terus ada saya ikut PMII, terus ada sih beberapa, saya udah agak lupa soalnya. Untuk kalau di Ibnu PPNU sendiri ini saya itu sedikit cerita ini ya tentang saya bisa kenal Ibnu PPNU sebenarnya dari teman-teman sih. Sebenarnya itu saya itu dulu nggak tahu Ibnu PPNU itu apa. Berarti dari zaman tahun itu semisal dari cerita awal dari cerita awal dari Bu Fatayat atau mungkin dari teman-teman yang ikut di organisasi kampus? Kalau untuk dari Fatayat belum sih. Kalau saya lebih ke dulu itu kan memang nggak tahu sekali apa itu Ibnu PPNU, tapi di bangku kuliah kan teman-teman juga mulai Ibnu PPNU itu mulai eksis gitu loh, mulai naik kembali. Nah di situ dari teman-teman, ayo kamu udah ada belum di Ibnu PPNU di Beringin? Kan saya juga ditanya begitu kan nggak tahu gitu loh. Itu dari teman kampus sih, ada kampus sama yang di saya kan juga punya yang di sekitar Beringin gitu. Tapi temannya Mbak Nisa itu sudah bergabung di Ibnu PPNU di kecamatannya sendiri itu teman-teman atau belum? Sudah ada dan belum kan kalau di Kabupaten Semarang itu untuk kepengurusan kemarin periode saya waktu saya jadi ketua itu kan belum semua di kecamatan itu terbentuk gitu loh. Jadi kita sama-sama gimana caranya untuk di semua kecamatan sekabupaten itu ada Ibnu PPNU-nya. Nah dari itu saya kalau awal ini bercerita tentang awal Ibnu PPNU berkhidmat itu dari saya kan nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba masuk ada grup itu juga dari teman SMA saya ceritanya itu. Teman SMA saya buat grup Ibnu PPNU, dulu bukan Ibnu PPNU sih, lebih ke silaturahmi.
grup silaturahmi. Tapi tujuannya untuk ke Ibnu PPN itu belum gitu itu loh. Itu dari sekecamatan Beringin atau beberapa dari kecamatan, Mbak? Enggak, itu khusus di kecamatan Beringin dan itu lebih ke teman-teman waktu SMA saya gitu. Membuat grup silaturahmi. Sama kayak Mbak Dewi juga itu. Iya, ada rekan Nita Dewi, rekan Nita Ani gitu. Kalau yang seangkatan saya ada Ahed, rekan Ahed. Iya, mungkin nanti bisa diundang dia. Rekan Ahed. Kita undang lagi pokoknya. Rekomendasi ya. Banyak sekali nanti. Iya, awal-awal gimana sih Beringin itu? Muncul kembali, bangkit kembali lah. Setelah berapa tahun ya? 10 tahun vakum gitu. Itu dari sebelum sampean masuk di Ibnu itu juga sudah mengenal rekan Sodik juga? Belum. Oh, saya, berarti di era kepengurusan ketuane sampean kan dulu kan di ketua PPNU, berarti juga belum mengenal rekan Sodik juga berarti? Belum. Jujur saya itu belum kenal rekan Sodik karena memang itu kayak mendadak begitu sih. Kayak kita sudah tadi kan ada perkumpulan tuh di silaturahmi, terus kita mengadakan dengan meminta bantuan dari Pabelan dulu. Oh iya, dulu juga dari Pabelan juga ya, Mbak? Iya, yang membantu untuk kesuksesan Makesta pertama di Beringin karena kan belum tahu tadi Ibnu PPN itu apa sih, belum masih kayak memahaminya itu apa toh gitu loh. Wah, aku kira mudeng apa-apa. Terus kok kon langsung gini. Jadi sebelum kita mengadakan Makesta itu saya usahakan saya ikut di Makesta di Mancoro. Oh iya, pertama di Guni Kesanip nggih, Pak Yanip. Iya, itu saya ikut itu, terus saya setelah ikut Makesta tahu begini sedikit banyaknya tahu lah. Seperti ini. Mulai mengenal itu Ibnu PPNU. Setelah itu kita kembali lagi untuk mengadakan Makesta. Oh, berarti Makesta yang pertama dulu yang di kayaknya kalau nggak salah di Indoplang ya, Mbak? Bukan. Di mana, Mbak? Untuk yang pertama IPHI, kita mengadakan di IPHI ya, Mas. Oh, di IPHI. Di IPHI itu belum ada kepengurusan sama sekali. Karena memang itu diambil dari tadi grup silaturahmi itu, tapi tidak semuanya jadi ikut, Mas. Tapi itu juga di sisi lain dari acara Makesta itu juga diketahui dari MBC juga ya, Mbak? Dari MBCNU Kecamatan Beringin juga. Iya, kita tetap mengusahakan MBC tetap tahu. Tapi untuk Fatayat, Ansor kita belum bisa merangkul. Karena apa? Karena juga di situ saya belum memiliki wewenang. Lagian saya juga belum mengenal ketua Ansornya itu siapa. Ya sudah tahu sih. Jadi kita sebelum mengacara kan kita tetap sowan-sowan. Cuma tahu ini ketuanya ini, Fatayatnya ini. Cuma itu saja sih. Oke, berarti banyak sekali sejarah panjangnya ya Ibnu. Kalau diceritakan itu banyak sekali. Itu ya sedikit pembahasan sedikit mungkin dari Mbak Nisa mengenai bagaimana awalnya mula Ibnu PPNU Kecamatan Beringin itu terbentuknya, salah satunya itu dari silaturahmi ya. Berarti kita itu silaturahmi dari setiap orang atau setiap mungkin orang yang kita kenal itu mungkin punya relasinya masing-masing dan juga bisa membentuk suatu hal yang tentunya itu pasti baik buat kita semua. Dan ini mungkin saya juga ingin tanya sedikit kepada Mbak Nisa, itu awal mula ya dari rekan Sodik sama sampean itu ke perjalanannya dari kepengurusannya Mas Sodik hingga akhir itu non saya banyak susahnya atau banyak senangnya, Mbak, di masa itu? Kalau saya sih banyak senangnya kalau saya. Tapi alhamdulillah. Mungkin kalau kendalanya atau bukan susah sih, lebih ke kendala. Itu ya pasti ada, tapi lebih saya menikmati, enjoy saja, lebih senangnya itu karena yang saya rasakan kan setelah itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau ditanya lebih banyak senangnya. Senang dan susahnya itu lebih banyak senangnya. Karena di situ kita berjuang sekali gitu saat pengurusan saya. Tetapi itu di eranya sampean sama rekan Sodik itu ada Makesta itu pas zamannya itu habis pelantikan atau sebelumnya pelantikan itu Makesta niku, Mbak? Atau Makesta dulu baru pelantikan kepengurusan sampean atau pelantikan dulu baru Makesta? Gini, kalau dari pengurusan saya dengan rekan Sodik itu kita tidak ada pelantikan, jujur saja. Oh, berarti nggak ada pelantikan sama sekali? Belum ada pelantikan. Karena apa? Kita nih kan sudah terpilih kan? Terpilih. Masih bingung harus saya bawa kemana Ibnu PPN Beringin ini. Saya masih bingung, terus saya juga di situ masih
dibilang anak-anak juga enggak, menuju apa ya, tua juga belum, masih di tengah-tengah lah. Kita bingung bagaimana menjalankan IPNU PPNU itu biar dikenal oleh pelajar-pelajar khususnya di Beringin ini. Oke, berarti kan dalam secara arti tidak langsung kan di eranya sampean kan juga langsung pencarian anggota juga. Itu pas kira-kira nggih. Di era Mbak Nisa itu keanggotaan IPNU PPNU di Beringin itu ada sekitar berapa orang dulu nggih? Dulu. Kalau saya berapa ya? 50 sampai enggak atau lebih mungkin? Kalau 50 ada. Ada. Sekitar 90-an. Itu yang paling banyak mendominasi itu dari desa mana, Mbak? Lebih banyak mendominasinya? Lebih ke Pakis karena relasi saya masih, kalau dulu saya mau kemana-mana tetap saya ajak yang mau dulu. Tapi kok belum ada ranting ya? Nah itu PR banget bagi saya, itu hati saya sangat celek gitu loh. Berarti sudah banyak IPNU PPNU di Pakis tapi belum ada ranting gitu? Iya. Dari zaman Mbak Nisa? Iya, memang karena kan kemarin gini, kita kalau di zamannya saya, di eranya saya itu belum fokus ke ranting. Karena apa? Saya lebih ke pengurusnya dulu, membenahi kepengurusan dulu. Jujur kalau di pengurus saya kan dulu ya bukan kendala sih apa ya, karena rekan Soti kan mondok gitu loh. Jadi tetap ada batasan kita untuk komunikasi kan saya juga agak sulit, sulit ya, agak sulit karena beliau juga di pondok pesantren gitu. Kalau saya di sini, jadi kalau saya ada apa kan otomatis saya yang mengajak yang mau membantu saya berjuang, ayo bareng-bareng untuk kemajuan IPNU PPNU Beringin sendiri. Berarti tapi dari menurut sampean kan dari kinerja rekan Soti kan juga berkurang semenjak dari ketua kan, karena juga beliau juga mengampu di pondok pesantren. Kira-kira mungkin nanti kan dulu kan juga mesti kan miskomunikasi mesti ada, Mbak. Tapi kan dalam artian itu juga tidak mempengaruhi semangat untuk tetap berkhidmah di IPNU PPNU juga. Mungkin semisal katakanlah nanti rekan Sodik ada di sini, mungkin bisa bertemu sampean, mungkin sedikit apa yang ingin disampaikan ke rekan Sodik Mbak Nisa, mungkin semisal kalau melihat channel ini juga yang ingin disampaikan dari dulu, mungkin sedikit tambahan kata-kata mungkin untuk Mas Sodik, gimana dari kepengurusannya dulu. Untuk rekan Sodik saya ucapkan terima kasih karena sudah bersama-sama menemani saya berjuang di IPNU PPNU. Meskipun kita banyak, ya nggak banyak sih, ada miskomunikasi, tapi kita bisa melewati itu semua. Karena memang juga kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama harus berjuang, dan saya tetap harapkan adalah kita tetap menemani, mendampingi rekan-rekan kita yang masih berkhidmat dan khususnya mendampingi di periode ini gitu loh. Dan nanti seterusnya, dan jangan sampai proses kita sampai di sini saja, kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya, ke jenjang selanjutnya. Mungkin beliau, tapi sekarang kan beliau masih saya masih belajar ya. Ya masih tetap di khidmat di IPNU PPNU. Saya juga tetap di IPNU IPPNU, dan juga sembari saya Fatayat ya sudah mulai belajar begitu. Karena umur saya kan sudah begitu. Yang ingin saya tanyakan itu gini toh, maksudnya aku mau penasaran juga. Aku juga jujur kenal Mbak Nisa ini kan dulu ada oprek pengurus atau enggak saya oprek ya itu. Di PHI tepatnya. Aku juga belum kenal Mbak Nisa sama sekali. Mbak Nisa itu siapa? Aku juga kenal juga sama Kang Ketua, Kang Zulfa itu juga tanya, iki sapa toh? Ngono kan ya, aku juga gak kenal. Secara tidak langsung saat menyaut, tanya-tanya, silaturahmi, dan akhirnya kenal juga hingga sampai sekarang. Dan mungkin saya juga ingin intermezzo sedikit. Itu ceritanya dari Kang Sudi kok bisa menjadi ketua, itu dipilih dari siapa atau mungkin ini mengajukan diri menjadi ketua Mbak pas zaman dulu? Kalau dulu kan kita sudah sepakat ya. Kalau dulu kita sudah sepakat bahwasanya kan di zamannya Mas. Ini nggak apa-apa ini ya diungkapkan ya, nggak apa-apa ya. Mbak, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada yang terpojokan soalnya. Alas santai Mbak, pokoknya kita anut kan. Di situ kan Mas Dudi kan ada dulu kan ada Kang Zulfa juga yang menjadi ketua sekarang. Itu kan seangkatan saya juga menjadi angkatannya juga. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Dulu itu kan udah disepakati bahwasanya kita awal berdiri. Nah, sebenarnya untuk ketua itu memang dipilih dari anggota gitu, kesepakatan bersama, tidak mengajukan. Saya pun jadi ketua itu saya tidak
sebenarnya dari awal tidak menyangka saya harus jadi ketua loh. Tidak harus nggih. Berarti tidak juga karena saya juga belum tahu gitu. Karena dipilih dari teman-teman untuk ini rekan sotik ya. Rekan sotik itu sebenarnya dulu yang diajukan itu ada beberapa nama, salah satunya pokoknya tidak ada rekan sotik itu belum. Tapi karena ada suatu hal dan ada miskomunikasi yang memang itu apa ya? Karena sudah tidak jalan temunya itu masih bingung. Masih bingung dan kita kan tetap harus memutuskan gitu. Masa iya tidak ada ketuanya gitu. Jadi ya sudah ada 2 opsi nama dulu itu dan tidak saya sebutkan ya. Alhamdulillah untuk rekan sodik terpilih gitu. Meskipun beliau itu usianya jauh di bawah saya 2 tahun ya. Iya, usianya 2 tahun. Soalnya kan saya juga baru kenal beliau pun itu waktu pas itu. Kumpul itu. Iya. Pas ada Makesta itu kita mengadakan Makesta. Gitu. Jadi ketika kita mengadakan Makesta itu juga pengurus. Jadi dari kita untuk kita. Gimana itu? Oleh kita gitu. Dari kita untuk kita, kita. Begitu ceritanya itu. Dan saya jadi ketua itu juga nggak nyangka loh. Tapi gimana sudah teman-teman sudah mempercayakan amanah itu dipegang oleh saya dan Mas Kodik. Jadi ya udah bismillah karena kita sudah dipercaya, mari kita bersama-sama berkhidmat, berjuang di IPNU. Kalau tidak dimulai dengan kita sendiri, mau siapa lagi yang memulai begitu. Oke. Berarti sedikit cerita itu ya mungkin dari Kang Sodik juga dan saya juga ingin tanya-tanya sedikit. Kita pokoknya santai ya. Wong aku ki yo jujur aku ki yo ora mudeng apa-apa ning pengen takok mbek jaman biyen ngono iki piye ceritane lho Mbak. Tekan saiki ngono iki piye ngono. Nah, ini kan tapi jujur Mbak. Di era sampean itu mesti ada suatu problem juga ada di dalam anggotaan itu. Mungkin Mbak Nisa mungkin bisa memberikan sedikit gambaran lah. Itu mungkin problemnya itu contohnya katakanlah miskomunikasi atau mungkin kita ingin mengadakan suatu kegiatan. Oh iya, di eranya Mbak Nisa itu ada event apa Mbak selain Makesta? Kita itu lebih banyaknya kita ikut event bersama Ansodan. Gabungan. Ada kita dulu itu pernah Pawai Ta'aruf kita pernah sekali. Pawai Ta'aruf apa Jambore Anak Soleh ya? Jambore Anak Soleh, maaf sorry. Jambore itu Jambore di Anak kecamatan Soleh. Mbak? Itu di kecamatan alhamdulillah jalan sukses itu. Ramai sekali. Untuk pawai belum sih. Dan untuk dan itu 1 tahun kepengurusan saya. Kedua itu karena kita sudah ada ini ya Covid ini, jadi saya kurang tidak bisa mengadakan terlalu banyak. Berarti kegiatan. Di eranya Mbak Nisa itu berarti ada Jambore itu juga dan juga Makesta. Itu cuman 2 event besar itu Mbak di kepengurusan sampean. Setelah itu kan itu cuman itu atau mungkin conference up apa sudah ada? Sudah. Berarti di akhir itu sudah. Conference up itu. Tetap sudah. Jadi kalau saya dulu kan gini ya Mas. Untuk mengadakan kegiatan karena kita itu di awal kepengurusan kita juga masih minim gitu, minim SDM. Jadi saya membuat kegiatan itu ikut dengan kalau yang besar ikut dengan kakak lah caranya. Berarti ikut Fataya dan Muslim. Katakanlah zaman dulu itu di Ibnu Bapak beringin masih nebeng dong sama masnya dan mbaknya karena gitu. Kan juga masih tahap awal. Mau mengadakan kegiatan kita belum ada dana, mau minta terus juga kita kayak malu, tapi kalau tidak malu kita itu masih anak-anak mintanya sama siapa. Ciri khasnya Ibnu Bapak itu kan jaluk kalau ya. Nah, NU yang internasional gitu loh. Iya harus itu. Itu kan juga Pak Tanfit kan juga pernah ngendikan. Nah, Ibnu Bapak kan jaluk mesti apa kan jaluk. Tapi kan tetap kita kan Riko gitu kan. Setiap kegiatan jaluk terus jaluk itu mana terus kayak iseng. Ya tambah masuk Makesta di bulan ini di bulan selanjutnya yang jaluk meneh kan yo dikira iki Ibnu kan. Dan dulu kalau dari awal ya ini nambah sedikit kalau saya itu kan minim SDM, terus teman-teman juga masih kalau diajak sowan ataupun kan masih malu. Terus kan kalau rekan saya, partner saya kan di pondok lebih banyak ke pondok. Jadi kalau di Beringin itu kan waktunya sangat-sangat minim gitu. Jadi saya harus mengajak memang salah satunya ya sekarang rekan Zulfa itu yang saya rekan Zulfa yang apa ya dulu saya ajak, ayo Pak tolong temenin saya gitu loh. Temenin kesuan ke Pak Yasni karena semangatnya dia luar biasa sekali. Jadi beliau itu diberikan amanah sekarang menjadi ketua IPNU luar biasa.
Dan sekarang saya lihat progresnya di Ibnu Beringin. Wah, ya Allah luar biasa sekali. Ya Allah dia itu semangat Johnnya. Dan bahkan di podcast ini juga kan pencontohnya juga Kang Zulfa bagaimana dari kita tuh juga mengadakan podcast itu oke, dari Jarkom juga menyetujui juga, dan alhamdulillah juga sudah berjalan di episode 2 ini nanti, dan moga-moga doakan ya Mbak, moga-moga lancar nanti terus. Amin. Dan bisa mengundang pemateri yang luar biasa. Nanti kita juga undang yang lain juga. Harus sedikit mungkin yang ingin juga saya tanyakan sampean tuh mungkin perasaan sampean gimana ya Mbak? Katakanlah semisal dari kepengurusannya sampean dulu bisa berkumpul lagi seperti dulu, bercerita dulu. Sekarang kan juga sudah di kesibukan masing-masing, ada yang mengajar atau mungkin di kepengurusan sampean juga ada yang sudah menikah Mbak? Kepengurusan saya. Nah, yang sudah menikah ada nggak? Atau belum? Atau yang hampir menikah? Hampir sepertinya. Hampir. Oh, berarti ada yang juga belum menikah juga. Belum. Oke, kan sudah ada kesibukan masing-masing. Tapi kesibukannya luar biasa ya. Ya mungkin kalau semisal berkumpul lagi bisa kumpul bareng, mungkin apa yang ingin dikatakan ke sampean ke teman-teman Mbak? Mungkin yang ingin disampaikan. Intermezzo ini. Apa ya saya sampaikan ya? Yaitu tadi tetap tanamkan Ibnu PPNU di diri kalian gitu loh. Jadi ketika kita sudah Ibnu PPNU sudah di hati nurani kita, meskipun kita punya kesibukan, kita menyempatkan waktu lah gitu. Jangan langsung lepas, aku sudah lepas dari pengurusan, ya wes sekarang udah ada baru, ya wes kan, ya wes aku serah wewenang. Jangan, ya memang tidak punya wewenang, tapi kalian masih tanggung jawab gitu loh. Jadi jangan sampai stuck di situ saja, tetap kawal, tetap jaga silaturahmi, jangan sampai renggang lah begitu. Pengennya saya kalau ketemu ya bisa selalu ketemu terus, mendampingi rekan-rekan kita yang memang saat ini masih berjuang begitu, dan nanti untuk selamanya sampai nanti gitu. Oke, ini buat rekan-rekan semua. Mungkin untuk suatu saat nanti kita beri PPNU sudah mungkin katakanlah di akhir masa kepengurusan atau masa periodenya, tapi kita juga tidak lupa untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi usaha kita, jangan tinggalkan, tetap kita kawal. Mungkin untuk penerusnya suatu saat kita nanti ya Mbak, mungkin podcast ini nanti juga akan ada regenerasi yang lebih baik mungkin untuk kedepannya ya Mbak. Oke, ini masuk ini juga nanti kita akan ada sesi namanya itu sesi tanya jawab rekan-rekan kita dari setiap periode nanti juga intermezzo sedikit lah. Rasan-rasan dikit boleh ya Mbak? Boleh. Kita kan ini rasan-rasan ini, bukan gibah kan. Kita kan ngomongnya di depan layar, bukan di belakang orangnya. Jadi ini enggak dosa ya kan ya? Enggak. Berarti kan ini aku juga ingin tanya ke Mbak Nisa. Mbak Nisa juga di pengurusan Fatayat juga nggih? Belum ya. Saya ikut Fatayat baru kemarin ya. Dengar rumor kan Mbak Nisa ikut Fatayat. Aku kan juga nggak tahu emang bener apa belum. Nanti ikut Fatayat atau belum kan? Itu mungkin bisa diklarifikasi gimana ya Mbak? Mungkin kebenarannya itu udah ikut Fatayat di kepengurusan PAC atau belum atau masih sangat gitu Mbak? Kalau saya masih memang kemarin Fatayat kan juga mengadakan LKD kayaknya. LKD di Lebak kalau nggak salah. Iya itu. Nah itu saya diminta dari perwakilan dari Pakis Mama Ranting Fatayat. Baru ada satu begitu. Jadi saya bersama teman saya itu untuk ikut. Jadi saya ikut kan karena saya juga udah demis di Ibnu PPNU. Jadi saya juga meneruskan di Fatayat meskipun saya belum masuk ke pengurusan PAC, memang kan belum regenerasi juga begitu. Apalagi di pengurusan Fatayat di Beringin ini baru-baru kayak mau aktif lagi ya Mbak? Iya, baru mau aktif seperti Ibnu PPNU gitu. Oh, berarti tapi di sisi inginian seperti Ibnu PPNU juga sama seperti Fatayat. Sedang mungkin bergerak pemerataan aktif gitu. Lagi, ya. Pemerataan, dan kita lagi membantu ranting kan, kita juga di Ibnu PPNU juga sekarang mengusahakan rantingan gitu. Dan kita juga masih terjun ke sosialisasi sama Mbak. Itu kan alhamdulillah dari kepengurusan di periode ini kan baru yang terbentuk kan ranting temuran, dan mungkin semoga sendang juga yang insya Allah nanti pakai sini saya sudah gini, saya rekan Julfani yuk segera yuk pakai yuk ini. Saya tuh bukan agak terbebani sekali nih, sudah demisioner PPNU kecamatan, tapi kok ranting saya kok belum terbentuk ini gimana? Mas Harul. Gimana nih Mas Harul, catat ya rekan Sarul? Mau hadir. Hadir.
Gas Jadi wae. banyak Krungu luar mesti- biasa itu. Rekan saya itu juga luar biasa itu. bentuk ranting. Nanti masalah nanti yang di backline nanti Pokoknya kita periode podcast ini pokoknya. fix ya, kita ranting sebisa mungkin semua sudah ya. Oh, iya. Ya, Kita doakan pemerataan, saja ya. dari kepemerintahan Kang Zulfa ini Kita dari setiap semangat. ranting juga banyak yang juga banyak yang mengikuti juga. Ini nanti oke langsung saja ya Mbak. Langsung ke sesi Q&A tanya jawab. Q&A. Question and answer ya. Jangan yang susah-susah ya ini ya. Enggak. Oh, enggak Ini perlu mikir enggak ini? Oh, enggak usah. Loh, tetapi tetap perlu mikir. Ini dari ketua Ibnu sendiri yaitu rekan Zulfa Kamal. Titip Kenapa enggak salam. japri dulu ini? Enggak, ini pokoknya spesial Khusus, ya. pertanyaan. Dan mohon maaf Zulfa Waalaikumsalam. juga belum bisa hadir dan doakan saja ini lagi sedang sakit dan mau doakan juga dari Kang Zulfa semoga diberi kesehatan, kesembuhan dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Ini pertanyaan dari Kang Zulfa itu menurut Mbak Nisa sendiri penilaian IPPNU kan ini kan sudah di setengah periode ini di Kecamatan Beringin setengah periode dari Kang Zulfa. Mungkin bisa dikasih penilaiannya gimana, setengah tahun jalannya gimana mungkin, dan harapannya nanti di menghabiskan periode ini kita harus melakukan apa dan perbaikan apapun yang ingin kita capai itu dari Mbak Nisa di Kang Zulfa itu gimana gitu dari IPPNU sendiri. Kalau dari saya melihat, saya kan juga mengikuti dari awal pengurusan sampai alhamdulillah saat ini, dan nanti mungkin tetap saya kawal meskipun saya juga tidak terlalu fokus begitu, tetap saya kawal. Menurut saya sejauh ini setengah periode ini saya akui sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan Zulfa yang perjuangannya tanpa beliau ya, karena tanpa beliau kita melihat sosok beliau dulu karena ketua, karena kita lihat penolanya dulu, karena penolanya itu semangat juangnya luar biasa, pasti nanti anggotanya terpaku ikut juga semangat, ya enggak Mas? Iya, kan gironya beliau kan. Gironya beliau nanti mengeluar ke rekan-rekan kita yang lainnya, ke anggota, ke pengurus lainnya begitu. Kalau beliau kan kita lihat sejauh ini beliau sudah mengikuti kader apapun, nanti sudah sampai ikut PW, kenalannya luar biasa, maka sama bertemu dengan ketua pusat juga sudah luar biasa. Seharusnya besok pengurusan periode berikutnya harus luar biasa nih, jangan sampai dilepaskan ini rekan Zulfa. Ini 2 periode nih seharusnya, atau naik ke tingkat selanjutnya juga boleh nih. Dan pokoknya kita dukung. Kita dukung ya. PC ya. Sampai pusat ya nanti ya. Luar biasa sekali. Dan penilaiannya yaitu tadi dari yang memang kalau di pengurusan saya baru mengenalkan IPPN dan itu juga belum merata di seluruh desa di Kecamatan Beringin. Alhamdulillah kalau di periode ini beliau sudah mengadakan sosialisasi yang luar biasa, dan untuk kaderisasinya pun tertata dengan baik, organisasi pun begitu. Di departemen pesantren pun saya lihat juga begitu, semua departemen dia perhatikan luar biasa, dan pengkaderannya saya akui memang luar biasa. Beliau itu mengawal, kita lihat di tempuran langsung kita membentuk ranting dan alhamdulillah berjalan. Dan ini alhamdulillah bersama siapa ini ketuanya ranting tempuran dan yang luar biasa. Iya salah, betul loh. Yes, pokoknya semoga lancar lah Mbak untuk kedepannya di tempuran sendiri. Amin. Dan kita nanti juga berbaur ke desa-desa lain juga. Kemarin terakhir itu dan ini nanti juga di tahun ini insya Allah akan ada Makesta lagi ya, Mbak. Nah itu alhamdulillah baru kemarin kita mengadakan Makesta di bulan Januari apa Februari ya? Desember. Alhamdulillah ini Maret mengadakan Makesta. Insya Allah nanti kalau kurang tahu ya Makesta nanti yang kedua, dan kata-katanya rumor-rumornya gimana? Katanya mau mengadakan lakmut. Tahun ini harus dong. Ya, doakan. Itu dong. Amin itu harus, ayo kita. Gitu. Saya dukung, ayo. Kita doakan dan usahakan. Nih pokoknya dari Beringin sendiri kita gas terus dari kaderisasi apapun pencarian anggota atau mungkin dari kaderisasi apapun, pelatihan apapun, pokoknya dari IPPN Beringin pokoknya kita gaskan terus. Dan mohon doanya dari Kang Zulfa tersendiri itu nanti apapun programnya dari Kang Zulfa asalkan itu baik bagi anggota kita semua, dan dari setiap anggotanya juga selalu aktif dan juga selalu berkontribusi secara baik di setiap desa.
Semoga apa yang menjadi hajat kita bersama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini sesi pertanyaan yang kedua ini tidak akan saya sebutkan karena ini karena tadi belum saya menjawab, belum yang harapan saya. Oh iya, lupa. Ini Maaf, kalau keasikan bercerita ini kepotong jadi lupa ya. Ini kan tadi penilaian saya ya sudah luar biasa. Luar biasa. Terus benar. Apapun itu semua kegiatan sudah sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Terus untuk harapannya semoga ini kan masih setengah periode lagi ya. Kita bisa itu tadi kan kemarin saya juga selalu ikut rapat kan ya meskipun sudah demisioner, tapi kalau disebutkan demisioner itu rada berat, pengennya masih di berproses ya. Enggak lah. Kalau disebut pembina itu saya itu masih berat gitu loh. Saya itu masih berproses kok pembina, begitu saya masih berat sebenarnya itu disebut pembina. Jadi untuk kedepannya ya saya berharapnya tetap dari pengurus anggota tetap sama-sama mari berjuang, mari berkhidmat bersama karena ini alhamdulillah juga ketua kita luar biasa sekali, IPPNU sudah bisa merangkul, sudah bisa memiliki progres yang akan dijalankan itu luar biasa. Jadi saya berharap ya kalau memang ini kan progresnya ranting ya, semua terbentuk. Semoga minimal 8 ranting itu sudah terbentuk begitu. Oke, dan itu jaga terus giroh kalian, semangat kalian itu harus dijaga. Pastinya itu kalau masalah semangat pokoknya dimulai dari diri sendiri kalau seperti itu kan dimulai dari diri sendiri dan juga nanti teman-teman juga kalau ada orang yang mempelopori menjadi satu semangat, kita bisa menjadi semuanya semangat menjadi satu gitu ya Bu. Itu mungkin dari Kang Zulfa pertanyaannya dan terima kasih jawabannya dari Mbak Nisa dan semoga ini nanti bisa didengar oleh Kang Zulfa sendiri bagaimana. Pokoknya sehat-sehat selalu gitu pokoknya. Amin. Dan ini pertanyaan kedua, pokoknya namanya itu tidak disebutkan tapi ingin bertanya ke Mbak Nisa. Kepo lah intinya lah. Aku deg-degan nih. Enggak santai. Pertanyaan itu gini, simpel loh. Punya rencana planning nikah ke depannya enggak Mbak? Mesti dalam arti dalam jangka waktu dekat gitu. Ini kok menyangkut tentang itu ya? Nah, pokoknya gini aja, aku ini menyampaikan dari teman tapi nggak ingin disampaikan. Itu siapa itu mau menggemar saya? Nggak tahu Mbak, pokoknya dari nggak tahu siapa, pokoknya tabu lah gambarannya nggak ingin tahu. Mungkin dalam saya kepo ini pertanyaan apakah dari saudara yang di situ? Atau mungkin yang ada di sini juga nggak tahu Mbak. Ini dirahasiakan itu namanya. Ini dirahasiakan banget Mbak pokoknya. Itu rahasia itu ya. Ya itu mungkin gambar Mbak Nisa gimana atau mungkin prefer ingin ke fokus ke partai dulu atau mungkin jenjang karirnya Mbak Nisa atau mungkin dalam jangka waktu dekat nanti ingin segera mungkin ke jenjang pernikahan atau gimana, mungkin bisa diceritakan sedikit lah atau gimana, atau ingin ke fokus partai dulu atau mungkin berkhidmat ke karir atau gimana Mbak? Kalau setiap orang mau ditanya mau nikah enggak? Anda rekan Faisal mau nikah enggak? Ya pasti itu Mbak. Ya kan pasti. Kalau saya ditanya itu ya saya pasti akan menikah, pengen nikah gitu. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan harus cepet sekarang atau besok kan nggak tahu. Kalau dipengen ya pengen, doakan saja. Kalau memang rezeki menikah dulu ya alhamdulillah, karena nikah itu kan membuka rezeki gitu, membuka pintu gerbang rezeki yang sangat lebar begitu. Bukan begitu rekan? Nggih. Nah, kalau dengarkan nih rekan-rekan semua nggih. Iya. Pokoknya sesuai rapi ya. Tapi ingat, ketika kita sudah menikah jangan tinggalkan kewajiban kita, meskipun suami kita itu sudah menjadi kewajiban ya. Tapi kewajiban rekan masih di IPPNU, masih jadi pengurus, jangan sampai tinggalkan itu. Kalau ditanya saya mau berkarir, menikah dalam waktu dekat, terus apalagi tadi? Mungkin mau di Fatayat, berkecimpung di organisasi. Kalau ketiga-tiga itu saya dapatkan, kenapa tidak? Oke. Bukankah begitu? Masuk sekali. Bukankah begitu? Ya bener, ketika kalau kita lihat ya, ketika kalau kita sudah nikah terkekang, ya memang suami itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau kita memang basicnya dari dulu itu berorganisasi, begitu apalagi di NU. Kalau kita punya suami langsung ditekan, mau tidak? Iya banget Mbak. Mau tidak mau kan tetap. Iya, namanya juga. Kita terkekang. Jadi sebelum kita menikah dengan orang ya, dengan itu nanti lihat dulu. Saya itu latar belakangnya begini. Kamu terima tidak kalau saya masih di nanti selanjutnya di Fatayat gitu? Boleh tidak? Ketika tidak boleh, ya kali masuk saya seorang ya bukan sombong ya, yang memang sukanya berorganisasi, serawung dengan teman-teman orang-orang, masuk langsung tidak dibolehkan. Ya mending saya kan
tarik ke belakang. Saya sebentar nih. Berarti ini bukan untuk saya nih. Enggak sefrekuensi sama anak sekarang itu. Kita itu cari pasangan ya frekuensi yang tahu gitu loh. Anda sibuk, saya juga sibuk. Tapi kan saya tahu kewajiban saya seorang istri. Nanti kami juga begitu. Jadi tidak ada larangan banget gitu loh, Mas. Jadi kalau ditanya segera ya pengennya begitu, tapi minta doanya dari rekan-rekan kita saja. Amin kalau itu, Mbak. Dilancarkan untuk semuanya. Amin. Biar bisa berjalan tiga-tiganya. Menikah, karir dan organisasi tetap berjalan begitu. Oke, berarti kan sudah pengalaman banget Mbak Nisa tahu siap atau tidak siap untuk hal 3 itu kan sudah siap. Gitu. Kita harus sebelum kita menjenjang itu kan kita harus fokusnya di mana dulu nih? Kita di organisasi contohnya. Kita di organisasi ya. Di organisasi punya pacar nih. Kita contoh nih, kalau saya mohon maaf ya, sorry aja. Kalau pacaran saya nggak minat gitu loh. Nah, organisasi belum apa-apa dia udah gini. Masuk waktumu ngakeh nang organisasi sih ngono. Waktu gawe aku ki mbok yo karo aku ngono lho. Engko dhewe meh nang ndi ngetotke terus ya astagfirullahaladzim, amit kayak gitu. Mohon maaf kalau Anda itu begitu dengan saya. Wes mending jauh-jauh saja gitu loh. Karena saya bukan tipe orang saya tipe orang yang tidak mau dilarang, tapi saya tahu batasan saya harus bagaimana gitu loh. Ketika kita organik ya jangan cerimpet-cerimpet. Kalau Anda itu cerimpet-cerimpetin ya wes mohon maaf ya. Fokus saya bukan ke situ. Anda itu belum siapa-siapa saya. Jadi kalau kewajiban saya itu saya fokuskan bener di organisasi begitu. Nih buat rekan-rekan semua. Yang tadi jawabannya ya. Buat rekan-rekan semua fokus dulu belajar. Untuk masalah nanti jalannya juga akan ada sendiri tuh nih, Mbak. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan sedikit. Jawaban dari Mbak Nisa juga sudah disampaikan sangat jelas. Intinya belajar dulu, berorganisasi lebih lama dulu, berkhidmat dulu. Menikah nanti, masalah jodoh rezeki. Ya dipikir sih, tapi jangan terlalu karena kan emang sekarang kan masih belajar. Orang lesra karo dang-dang ya, Mbak. Oke, terima kasih dari Mbak Nisa. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin. Ini terakhir ini. Satu lagi Mbak pertanyaan. Ini dari rekan-rekan kita dari di sini di tuan rumah sekaligus ingin dari perwakilan. Mungkin satu pertanyaan. Tantangan tersendiri untuk dalam kaderisasi di Ibnu Beringin itu seperti apa, Mbak? Maksudnya kan seperti yang kita tahu Mbak, di Beringin itu dalam mencari anggota itu sangat susah sekali. Mungkin ya. Ada yang susah, ada yang mudah. Nah mungkin untuk jadi tantangan sendiri di setiap desa itu gimana Mbak pandangan sampean dalam masalah pencarian anggota baru khususnya untuk bisa bergabung di Ibnu Beban Kecamatan Beringin sendiri itu bagaimana sarannya? Kan ini kan dari masa sarannya. Itu ini kan masih di acara sosialisasi gitu Mas ya. Dan mungkin yang ingin disampaikan dari Mbak Nisa itu yang ingin nanti disampaikan ke teman Kang Zulfa itu gimana dari sosialisasi ke desa-desa itu dalam mencari anggota baru di PAC itu gimana? Kalau menurut saya, kalau di Beringin ini ya memang tidak beda dengan yang PAC lain. Terkendala karena gini, kan kadang orang tua itu sudah ikut fatayat muslim. Sebenarnya itu kalau dibilang mudah ya tidak mudah, nak dibilang sulit ya tidak sulit. Kita bisa cara-caranya mbok ne wis melu muslimah. Seharusnya kan ya anak-anak pelajari harusnya melune di oyak-oyak neng melu Ibnu PPNU. Tapi kan kadang banyak sekarang itu lebih minatnya langsung neng Banser biasanya. Ansor. SMA kan langsung yang menjadi familiar famo kan di Ansor Banser itu kan. Karena memang kita belum eksis minimal sekarang sih sudah tahu karena sudah banyak tahu gitu loh. Tapi tantangannya memang itu terkendala dengan minat mereka karena sekarang mereka kan lebih ke apa-apa gadget gitu loh. Jadi untuk saat ini bagaimana kita menarik anggota itu dengan menggunakan media sosial. Nek Ibnu PPNU ki opo to sing aku iso entuk ki opo ngono. Nah, dengan seperti ini kan sudah sangat menarik perhatian mungkin dari yang belum ikut. Ikut sing adekke sapa to? Ibnu PPNU. Aku berarti iso sinau gini. Padahal di Ibnu PPNU itu kalau belum orang awam apa toh melu, padahal kalau sudah masuk itu manfaatnya bagi dia luar biasa. Dia ikut dan nanti setelahnya itu sangat luar biasa. Dengan kita beribnu PPNU nanti kan bisa mengembangkan minat kita, bisanya di mana gitu. Atau mungkin dari departemen apapun dari Jarkom kan kita bisa mengembangkan dari media atau mungkin kita bisa mengadakan podcast itu gimana gitu. Dan ya tantangannya itu ya kita bangkitkan dulu gitu.
khususnya pengurus. Yang Kan masih tidak bisa dipungkiri kan. Mungkin cuma ya memang berjalan setengah, yang satunya belum. Nah, mari kita pupukkan lagi. Kita berikan motivasi lagi loh. Ayo Dewi Mbien awal janjine piye loh gitu. Wis dilantik, ayo bareng-bareng lah. Kita sudah punya tanggung jawab wis gede, ora perlu dioyak-oyak. Ayo tanamkan di diri masing-masing nurani kalian bahwa di sini masih ada Ibnu PPNU. Ayo bareng-bareng berjuang. Ketika itu sudah di sini itu sudah juangnya itu wis eneng terpatri Ibnu PPNU pasti tidak bisa, akan pernah lepas. tidak akan pernah lepas meskipun sudah menjadi demis dan atau mungkin sudah menjadi pengurus NU sendiri. Iya. Tetap kita juga bisa mengingat masa lalu kita, juga kita berjuang di Ibnu juga. Dan ini buat rekan-rekannya semuanya, apabila salah satu dari kalian juga menjadi pengurus, kita tak lupa ya untuk kan kita sudah diamanai, maka kita juga harus menjalannya dengan ikhlas dan berusaha semampunya, karena di NU itu berjuang sak mampune gitu ya Mbak. Berjuang sak mampune, yo nguras pikiran, tenaga, ya kadang ya awake dhewe ra ngetokke biaya nek awake dhewe juga kita harus ikhlas gitu ya Mbak. Kan harus lillahi ta'ala. Itu apa toh nak dipikir untuk bayar, kita dapat bayar tidak? Ya tidak toh. Tapi dalam hal keberkahannya luar biasa begitu. Kalau yang belum belum berjuang pasti belum bisa merasakan. Ketika sudah menjadi saya dan jenengan kan sudah bisa merasakan apa yang saya dapatkan kemarin, sudah bisa seperti ini. Mungkin dulu malu-malu itu salah satunya loh. Dulu saya itu malu-malu sekali, dan sekarang aduh ya Allah, malu-maluin sekarang itu. Tambahin sini-sini ya Mbak. Dan di sana jangan ketawa ya. Kayak orang-orang itu saksi perjuangan saya itu. Masih alhamdulillah masih jadi pengurus lagi mau ya. Emang salah umurmu ning ngisor kuato ya takkan melu meneh gitu. Oke, yo. Itu pokoknya nanti kita juga sharing-sharing juga ya Mbak. Terus pokoknya yang ditekankan dari sekarang itu pokoknya tantangan kita jangan lupa tetap bersilaturahmi juga kepada sesepuh dan juga kita tetap rangkul karena kita jalannya kan bareng, kita harus rangkul Ansor, Fatayat, Muslimat. Itu harus kitabkan MBC. Kalau kita tidak silaturahmi kita tidak dijaga, itu mungkin susah lagi. Harus kita mengulang lagi gitu loh. Jadi bangun komunikasi yang kuat, tetap solidaritas dan jaga kerukunan dari setiap anggota PAC Pinterponi. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit pembahasan dan intermezzo kita secara sedikit mengenai awal sejarah Ibnu PPNU, terutama dari rekan Nita Benisa. Terima kasih untuk sama-sama. Dan ini menjadi sebuah pengalaman berharga dan pengalaman saya bisa berwawancara interaktif dengan sampean. Ini juga. Ini saya juga sangat satu lagi nih. Mungkin kira-kira siapa saja mungkin yang ingin di podcast habis sampean ini, mungkin kira-kira siapa Mbak? Dari pandangan sampean habis ini. Harus dong ketuanya siapa? Dulu dong. Ibu dulu dong. Kang Julfa dong. Harus Kang Julfa nih. Harus kita hadirkan ini. Saya tunggu-tunggu rekan Julfa ini. Ya oke. Rekan itu terus bisa nanti setelah itu harus rekan Vita juga. Oke, tak lupa juga dari rekan Nita Mbak Vita juga. Alumni jangan lupa. Alumni juga. Nanti yang luar biasa. Kita punya alumni yang sangat luar biasa. Pokoknya nanti kita pantut undang terus di acara ini, dan pokoknya jangan lupa tonton terus dan subscribe juga, like juga di Pelajar Beringin, karena nanti akan banyak video menarik atau mungkin pembahasan yang ingin kita sampaikan, terutama nanti kita akan menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Tunggu saja, dan mungkin cukup sekian dari kami ya Mbak Nisa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Apabila saya ada kekeliruan tutur kata yang ingin saya ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga dari Mbak Nisa sendiri. Sekian dari kami. Sebelum ditutup kita harus salam berjuta kan dulu. Salam dulu ya. Salam berjuta dong. Dari tadi saya lupa harus salam berjuta biar semangat kita. Saya pesan ya dari untuk rekan-rekan kita tetap semangat. Memang kita sudah kita punya kesibukan, tapi jangan lupakan kewajiban rekan-rekan kita masih berjuang di Ibnu PPNU. Mari bareng-bareng, semua yang bareng-bareng, juang bareng-bareng. Jangan pikirkan apa yang akan Anda dapatkan di Ibnu PPNU, karena kalau Anda berpikiran saya dapat apa di Ibnu PPNU, malah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pikirkan apa yang
Anda lakukan di Ibnu PWN, yang akan Oke, Anda berikan progresnya di Ibnu PWN itu apa yang Anda mau berikan? Catat gitu. pokoknya, catat nih, Catat ya. Jangan sampean. melihat apa itu saya dapatkan di Ibnu. Jangan sampai seperti itu, karena kalau Anda sudah berpikir seperti itu, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Anda dengan ikhlas Anda berkontribusi di Ibnu PWN, insya Allah keberkahan itu selalu ada untuk Anda. Oke, makasih. Jangan lupa salam berjuta, belajar berjuang bertakwa. Oke, terima kasih Mbak Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.